Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pembahasan yang terakhir kita ambil tentang al-zahir dan al-muawwal. Al-zahir dan al-muawwal. Baik. Sekarang insyaallah kita masuk ke dalam bab yang baru, bab tentang an-nasakh, penghapusan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fil usul min ilmi al-usul an-naskhu. Ta'rifuhu an-naskhu lughatan al-izalatu wan-naklu. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقوله رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة. من إيجاب atau bin إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. Nah, ini mithlu di sini tidak ditanwin. Kenapa kira-kira? Mudhaf kepada an bersama fi'il mudhari yang ditakwil kepada masdar. Takdirnya mithlu raf'i wujubi zakati ila akhirih. Lanjut. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. Fala, ingat jar majrur setelahnya. Fala yunsakhu bihima. Fala yunsakhu bihima. Wan nasku jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Lagi. Amma jawazuhu aqlan fali anna Allah biyadihil amru wa lahul hukmu li'annahu rabbul maliku falahu an yashra'a li'ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu wa hal yamna'ul aqlu an ya'mural maliku mamlukahu bima arada. Thumma inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi an yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyaman masalih. Qiyaman. La. Kalau man pasti ada alifnya. Anna fihi qiyama masalih dinihim wa dunyahum wal masalih istinafiyah. wal masalih Ayo. wal masalihu takhtalifu bihasabil
الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم. Masya Allah. Lanjutkan, masih ada sedikit ini. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillatin minha al-awwal. Masya Allah. Qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Al-thani qauluhu ta'ala al-ana khaffafa Allahu ankum wal-ana bashiruhunna fa inna hadha nassun fi taghyiril hukmi as-sabiq. Al-thalith qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fahada nassun fi nahyi an ziyaratil quburi. Nah, jazakumullah khairan. Qala rahimahullah ta'ala an-nasakh. Kata beliau an-nasakh. Sekarang bab baru, bab tentang nasakh atau penghapusan. Apa yang akan dihapus dan apa itu bab tentang nasakh? Beliau akan bawakan definisinya. Ta'rifuhu qala rahimahullah an-nasakh lughatan al-izalatu wan-naqlu. Nasakh secara bahasa maknanya al-izalah, menghilangkan. Seperti ucapan seorang Arab, nasakhatis syamsu dhilla. Matahari itu menasakh bayangan. Apa maksudnya? Ay azalathu, menghilangkannya. Dan juga dia bisa bermakna an-naql, memindahkan. Paham ini? Ya. Sama seperti misalkan ucapan seseorang, nasakhtul kitaba, saya menasakh kitab atau sebuah kitab. Apa maknanya? Naqaltuhu, saya memindahkannya, menyalinnya. Ini secara bahasa. Wastilahan qala rahimahullah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnah. Secara istilah, nasakh adalah mengangkat hukum dalil syar'i. Mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadznya. Nasakh adalah mengangkat hukum dari dalil syar'i atau kalau bukan hukumnya yang diangkat, lafadznya. Bidalilin minal kitab was sunnah. Itu pun harus dengan dalil juga dari kitab dan as-sunnah. Paham ini? Jadi dari definisi ini kita langsung bisa mengambil suatu faedah bahwa namanya nasakh, dia mengangkat hukum dari suatu ayat atau hadis. Paham ini? Dan bentuknya kadang yang diangkat adalah hukumnya, tidak lafadznya. Kadang sebaliknya, lafadznya tidak hukumnya. Kadang juga dua-duanya, lafadz dan hukumnya dua-dua diangkat. Paham ini? Dan faedah yang kedua, pengangkatan hukum tersebut tidaklah semerta-merta, kecuali dengan apa? Dalil juga. Dan dalilnya juga tidak sembarang dalil, harus Al-Quran dan sunnah. Dan akan lewat insyaallah ta'ala penjelasannya. Berarti kalau ijma' dan qiyas, ini kan usulul adillah juga. Apakah bisa mengangkat suatu hukum dari dalil? Tidak bisa. Tsumma qala rahimahullah ta'ala fal murad bi qaulina raf'u hukmin. Dan diinginkan dari ucapan kami bahwa nasakh adalah mengangkat suatu hukum atau pengangkatan suatu hukum. Apa maksudnya? Ay taghyiruhu, mengubahnya. Jadi yang diinginkan dengan pengangkatan suatu hukum, yakni perubahannya. Bukan berarti hukum itu diangkat begitu saja, tapi diangkat dan digantikan dengan yang baru. Min ijabin ila ibahah. Contohnya seperti mengganti hukum ijab, wajib kepada sunnah. Contohnya ya seperti misalkan pengwajiban puasa Asyura dahulunya, kemudian hukum itu diangkat dan dijadikan itu sunnah. Kemudian juga pengwajiban salatul lail dahulunya, kemudian itu diangkat, kemudian berubah menjadi sunnah dan yang semisal dengannya. Au min ibahatin ila tahrimin mathala. Atau seperti juga pengangkatan hukum mubah kepada
haram. Seperti apa? Aywa, khamr. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar, yang dahulunya dia dibolehkan, kemudian turun ayat yang melarangnya. Ini apa namanya? Nasakh. Hukum yang tadinya mubah diangkat dan dirubah menjadi haram. Demikian pula nikah mut'ah. Atau bahasanya orang apa? Kawin kontrak. Dahulunya ini hal yang dibolehkan, dahulunya. Tapi kemudian turun ayat yang melarangnya dan yang semisal dengannya. Tsumma qala rahimahullah taala fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Maka keluar dari hal tersebut. Keluar dari apa? Keluar dari penjelasan sebelumnya bahwa nasakh adalah pengangkatan hukum dalil syar'i dengan dalil juga. Keluar darinya apa? Pengangkatan hukum atau terangkatnya hukum karena hilangnya syarat atau terdapatnya larangan. Paham ini? Kenapa? Karena pengangkatan hukum karena hilangnya syarat dan atau terdapatnya larangan ini tidak mengangkat hukum secara mutlak, tapi mengangkat hukum pada waktu itu saja dan pada orang itu saja. Paham tidak ini? Misal contohnya bil misal yattadihul maqal ayartafi'a wujubuz zakati linaqsi an-nisab. Seperti terangkatnya kewajiban zakat karena kurangnya nisab. Paham ini? Nah, sekarang misalkan ada fulan, dia punya harta, paham ini? Tersimpan selama setahun. Paham ini? Tapi harta yang tersimpan ini belum cukup nisabnya. Wajib enggak zakat bagi dia? Tidak. Berarti dengan kata lain kita mengatakan hukum zakat terangkat darinya. Tapi terangkatnya ini apakah dikatakan nasakh? Tidak, karena terangkatnya itu sementara. Hanya karena tidak cukup nisab, jatuh syaratnya. Berarti pemahamannya kalau misalkan di suatu waktu sampai nisabnya, apakah hukum itu kembali kepada dia? Kembali. Paham gini? Itu bedanya nasakh dengan takhalluful hukum bi fawati syarat. Paham ini? Jadi terangkatnya hukum karena nasakh itu beda dengan terangkatnya hukum karena hilangnya syarat. Kenapa? Karena terangkatnya hukum dengan nasakh itu selama-lamanya. Adapun terangkatnya hukum karena hilangnya syarat itu cukup pada waktu tidak adanya syarat. Kapan syarat itu kembali ada? Wajib enggak hukum? Wajib. Berarti tidak hilang hukum itu. Paham gini? Karena buktinya apa? Orang lain selain dia yang punya harta genap nisabnya dan genap haulnya, wajib zakat tidak? Wajib. Andai kata terangkatnya zakat itu nasakh, ya tidak wajib bagi semua orang. Paham ini? Tapi karena dia tidak wajib hanya bagi orang yang tidak terpenuhi syaratnya, berarti ini dikatakan apa? Nasakh atau bukan? Bukan nasakh. Awujubus salati liwujubil haidhi, atau terangkatnya hukum wajib sholat karena adanya haid. Ini bagi wanita. Nah sekarang, wanita yang haid wajib tidak sholat? Tidak, bahkan haram baginya sholat. Kata Nabi SAW pada Fatimah binti Hubaysh, kata beliau, "Idza adbarat haidatuki fada'is sholatah." Kalau haidmu datang, tinggalkan sholat. Paham ini? Nah sekarang, terangkatnya hukum sholat dari wanita yang haid, apa kita katakan nasakh? Bukan. Kenapa? Karena andaikan itu nasakh, maka wajib hukum wajib sholat ini terangkat bagi semuanya, bukan hanya orang haid saja. Tapi karena bagi orang haid terdapat penghalang dari dirinya, ini yang menjadikan hukum sholat itu terangkat sementara dari dirinya. Adapun kalau haidnya telah hilang, wajib tidak kembali dia sholat? Wajib. Ini bedanya nasakh dengan takhallufil hukum biwujudi mani'in. Paham gini? Paham tidak? Ada yang tidak paham angkat tangan? Tidak apa-apa. Paham semua, alhamdulillah. Fala yusamma dzalika naskha. Maka hal tersebut tidak dinamakan nasakh. Tsumma qala rahimahullah taala wal murad biqaulina aw lafdhihi. Dan yang diinginkan dengan ucapan kami bahwa nasakh adalah pengangkatan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Apa maksudnya? Ay lafdzud dalilil syar'i. Lafadz dalil syar'i.
Kemudian kata beliau li'anna an-naskha amma ayyakuna aw imma ayyakuna lil hukmi duna al-lafz aw bil aksi aw lahuma jami'an kama sayati. Karena namanya nasakh, penghapusan hukum itu boleh jadi dia terjadi pada hukum tidak pada lafaz atau sebaliknya. Berarti apa? Pada lafaz tidak pada hukum. Aw lahuma jami'an, atau pada keduanya secara bersamaan. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Tsumma qala rahimallahu taala wa kharaja biqaulina. Dan keluar dari ucapan kami bidalilin minal kitabi was sunnah, bahwasanya nasakh tiada lain terjadi dengan dalil dari kitab Al-Qur'an dan sunnah. Ma'adahuma, keluar darinya apa yang selain daripada keduanya minal adillah, dari dalil-dalil syar'i kal ijma'i wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas, fala yunsakhu bihima, maka tidaklah dihapus, maksudnya suatu hukum dengan keduanya. Paham ini? Paham tidak? Nah, disebutkan oleh para ulama kenapa bisa qiyas dan ijma' tidak bisa menghapus nasakh. Karena yang namanya nasakh itu hanya terjadi pada apa? Al-Quran dan sunnah. Sedangkan ijma' dan qiyas ini terjadi karena adanya Al-Quran dan sunnah. Di mana ijma' dan qiyas bersandar? Mana sumber ijma' dan qiyas? Al-Quran dan sunnah. Maka bagaimana bisa fara' menghapus asal? Paham tidak ini? Mana bisa ijma' dan qiyas yang bersandar kepada Al-Quran dan sunnah menghapus asalnya, tempat bersandarnya? Paham tidak ini? Paham ya? Iya. Dan bagaimana juga bisa muncul ijma' ini yang menghapus dalil ijma'nya? Paham ya tidak? Kan tidak mungkin. Karena ijma' itu ada karena adanya dalil Al-Quran dan sunnah. Terus bagaimana caranya ijma' dikatakan menghapus Al-Quran dan sunnah yang merupakan dalil ijma'? Paham tidak ini? Ini alasannya. Tsumma qala rahimahullahu taala wan naskhu jaizun akla wa waqi'un syar'a. Dan nasakh itu boleh secara akal. Maksudnya kalau kita lihat terjadinya, dia boleh atau tidak, dia boleh. Dan ini dibenarkan oleh akal. Wa waqi'un syar'a, dan secara syariat pun hal itu terjadi. Amma jawazu akla, adapun bolehnya hal tersebut terjadi secara akal, dalilnya fali annallaha biyadihil amr, kan sesungguhnya Allah di tangannya lah segala perkara, walahul hukmu, dan baginya lah setiap hukum. Maksudnya Allah lah yang berhak untuk menetapkan setiap hukum. Li'annahu rabbul malik, karena dialah Allah Rabb yang maha menguasai, dan al-malik yang maha merajai. Falahu ayyashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuh, maka bagi Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya apa saja yang Allah inginkan sesuai dengan hikmah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan oleh karena itu, kalau seperti itu, hal yamna'ul aqlu ayya'mural maliku mamlukahu bima arad, apakah ada yang menghalangi seorang malik, seorang penguasa untuk memerintahkan siapa yang dia kuasai? Paham tidak ini? Contoh yang lebih kecilnya, janganlah Allah, kita sebagai manusia, tentunya kita manusia ada yang memimpin kita. Seperti misalkan para umara, waliul amr. Paham ini? Nah, sekarang perkara kita di tangan siapa? Waliul amr kan? Hukum-hukum yang diterapkan kepada kita di tangan siapa? Waliul amr. Paham ini? Karena dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin kita. Sekarang, apakah ada yang menghalangi seorang waliul amr untuk menetapkan hukum bagi masyarakatnya? Tidak ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Dialah Rabbul Alamin. Paham ini? Al-Malikul Quddus. Maka tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukum bagi hambanya. Dialah Allah yang berhak menurunkan hukum, dia pula lah yang paling berhak untuk menghapusnya. Sesuai dengan apa? Hikmah dan rahmatnya. Paham ini? Karena tidaklah nasakh itu terjadi ikhwas sekalian sebagaimana yang akan datang, kecuali pasti karena hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan bagi hambanya. Paham ini? Dan ini kaidah nanti akan datang di pelajaran qawaid usul, bahwa tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan kecuali pasti sesuai dengan maslahat hambanya. Paham tidak ini? Ini kaidah.
Nah, contoh seperti nanti akan datang hukum tentang apa? Berjihad. Dahulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seseorang dalam medan perang 1 melawan 20. Iyyakum minkum isyruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kata Allah, kalau ada seorang di antara kalian yang siap dalam berperang, maka hendaknya dia melawan 200 orang. Itu dulu, 1:20. Kemudian turun ayat al-ana khaffafallahu ankum. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan beban itu terhadap kalian. Iyyakum minkum. Kalau ada di antara kalian 10 orang, maka hendaknya dia melawan. Kalau ada di antara kalian 200 orang, hendaknya dia melawan berapa orang itu, kata Allah. Intinya 1:10. Yang tadinya 1:20 menjadi 1:10. Kenapa? Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin memberatkan hambanya. Dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini bukti tanda bahwa nasakh itu terjadi secara akal. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna muqtada hikmatahu aw hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ay yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama masalihi dinihim wa dunyahum." Masyaallah. Dan di antara keharusan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya terhadap hamba-hambanya, Allah mensyariatkan terhadap mereka atau kepada mereka apa yang Allah tahu bahwa di dalamnya terdapat maslahat bagi hamba, baik secara agama atau dari sisi agama dan dunia mereka. Wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azman. Dan namanya maslahat dari setiap hamba itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan waktunya. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibad. Karena maka kadang suatu hukum pada suatu waktu dan keadaan tertentu itu lebih cocok dengan maslahah seorang hamba di waktu dan keadaan itu, tidak pada waktu dan keadaan yang lainnya. Wa yakunu ghairuhu, dan yang selainnya fi waqtin wa halin ukhra, pada waktu dan keadaan yang lainnya itu lebih aslah. Paham ini? Maksudnya apa? Kadang itu ada hukum di masa lalu, ya, Allah tetapkan, ya memang sesuai dengan maslahat mereka. Tapi belum tentu hukum tersebut cocok dengan apa? Dengan kita di zaman kita sekarang. Paham ini? Maka apa jalan keluarnya? Allah hapus hukum dahulu dan Allah rubah dengan hukum yang baru. Tapi ingat, yang berhak atas hal ini hanyalah Allah. Dan sudah lewat ini masa nasakh. Tidak bisa kita di zaman sekarang tiba-tiba ada dalil tidak sesuai dengan hawa nafsu, kita katakan mansukh. Ini dihapus karena tidak cocok dengan masalah kita. Yang tahu masalah kita ini Allah SWT. Paham tidak ini? Jangan piti-piti, orang Makassar bilang. Baik. Kemudian kata beliau, wa amma wuqu'uhu syar'an. Tadi kan dalil akan bolehnya nasakh secara akal. Sekarang dalil waqi'iyah secara syar'an. Adapun dalil terjadinya nasakh ini secara syariat, fali adillah. Maka banyak dalil yang menunjukkannya, minha di antaranya al-awwal, dalil yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus suatu ayat atau kami melupakannya, maksudnya meninggalkannya, kecuali pasti kami akan menggantikannya. Apakah kami gantikan dengan yang lebih baik darinya atau paling minimal semisal dengannya? Paham ini? Ini dalil akan terjadinya nasakh. Syahidnya ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ini syahidnya. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah meringankan atas kalian. Paham ini? Ini dalil tentang jihad tadi. Dalil tentang jihad. Yang tadinya Allah mewajibkan 1 orang melawan 20 orang, Allah ringankan menjadi 1:10. Kemudian Allah katakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Hari ini Allah ringankan beban tersebut atas kalian karena Allah tahu bahwa di antara kalian terdapat orang-orang yang lemah atau kelemahan. Amin. Orang-orang dahulu kuat-kuat. Orang-orang kita sekarang ini cak kurut dodong. Orangnya lemah-lemah.
Makanya atas hikmah dan rahmat Allah, Allah meringankan hal tersebut. Kemudian di antara dalilnya juga fal'ana bashiruhunna. Adapun hari ini maka bashiruhunna. Ini dalil. Ya kan? Dalil tentang al-wat'. Bolehnya seseorang menyetubuhi istrinya. Fa inna hadha nassun fi taghyiri al-hukmi as-sabiqi. Maka ini adalah nas pada perubahan dari dalil-dalil hukum sebelumnya. Demikian pula dari dalil syar'i sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, adapun sekarang berziarahlah. Amin. Fahada nassun fi naskin nahi an ziyaratil kubur. Ini juga adalah nas yang atau pada pembahasan tentang nasakh, penghapusan larangan terhadap ziarah kubur, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit." Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Dia pula yang berkehendak untuk menetapkannya. Paham? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yanzilun." Atau bima yunazzil. Dan Dialah Allah, dan tatkala Allah menggantikan, kata Allah, tatkala kami menggantikan suatu ayat pada ayat yang lainnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia yang lebih tahu, bahkan yang paling tahu terhadap apa yang Dia turunkan. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan akan bolehnya dan terjadinya nas secara aklan dan syar'a. Masih ada waktu? Masih ada. Sama qala rahimahullah ta'ala ma yamtani'u nasakh. Setelah kita dijelaskan tentang apa itu nasakh, beliau bawakan suatu pembahasan bahwa ternyata tidak segala sesuatu itu bisa dinasakh. Paham ini? Maka beliau bawakan pembahasan yang ma yamtani'u nasakh, apa-apa saja yang tidak boleh dinasakh. Qala rahimahullah yamtani'u nasakh fi ma ya'ti. Nasakh yamtani' tidak boleh terjadi atau tidak mungkin terjadi pada apa-apa yang akan datang. Yang pertama al-akhbar, khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tentunya. Kenapa? Li'anna naskha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh tempatnya adalah hukum. Wa li'anna naskha atau naskha ahadil khabaraini yastalzimu ayyakuna ahaduhuma kadhiba. Dan penghapusan salah satu dari dua khabar mengharuskan adanya salah satu dari keduanya yang kadzib. Wal kadzibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulih. Dan kedustaan itu mustahil terjadinya pada khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allahumma illa ayakunal hukmu ata bi suratil khabar fala yamtani'u naskhuhu. Allahumma ini dia seperti kalimat takkid, bahwa sungguh illa ayyakunal hukmu ata bi suratil khabar, kecuali kalau hukum itu datang dalam bentuk khabar, fala yamtani'u naskhu, maka tidak terhalangi nasakh terhadapnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'ataini al-ayah. Paham ini? Ini bentuknya apa? Khabar. Kata Allah, maksudnya khobar dengan akhbar di sini beda ya. Khobar dengan akhbar di sini beda. Jangan sampai antum kira khobar yang di bawah ini yang boleh dinasakh itu mufrad dari akhbar yang di atas. Bukan. Akhbar yang di atas ini maksudnya khobar dari Allah dan Rasulnya, itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Paham ini? Kalau khobar di bawah ya khobar, pengkhobaran. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Maka apabila ada seorang atau 20 orang di antara kalian sabiruna, yang bersabar maksudnya siap untuk berperang, hendaknya dia melawan 200 orang. Fa inna hadza khabarun ma'nahu al-amr. Karena ayat ini khabar, maknanya amr, perintah. Walidza jaa'a naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Oleh karena itu datang ayat yang menghapusnya pada ayat setelahnya. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah SWT, al-ana, pada hari ini,
Khaffafallahu ankum, Allah telah meringankan atas kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu di antara kalian terdapat kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaglib mi'atain. Maka pada hari ini kalau ada 100 orang di antara kalian yang sabirah, siap untuk berperang, yaglib mi'ataini, maka hendaknya dia melawan 200 orang. Afwan ya, tadi kita keliru mengatakan 1 banding 20 menjadi 1 banding 10. Yang benarnya 1 banding 20 menjadi 1 banding 2. Ya, 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Afwan. Tadi kan 20 banding 200. Berarti 1 banding 10 tak? 1 lawan 10. Sekarang mi'ah yaglibu mi'atain. Berarti 1 banding 2. Ini yang benarnya. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dihapus, al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. Hukum-hukum yang di dalamnya terdapat maslahah pada setiap zaman dan makan, tempat. Seperti apa? Tauhid. Hukum-hukum tauhid. Ini dari zaman para nabi sampai sekarang, hukum tauhid itu terdapat maslahah yang sama bagi hamba. Tidak di zaman dahulu, tidak pula di zaman sekarang, sama. Wa usulul iman, tentang pokok-pokok keimanan. Wa usulul ibadat, pokok-pokok ibadah, termasuk di dalamnya rukun Islam yang 5. Wa makarimil akhlaq minas sidq wal afaf wal karam wasyaja'a wa nahwi dzalik, dan akhlak-akhlak yang mulia seperti akhlak kejujuran, akhlak kehormatan, akhlak kemuliaan, keberanian, dan yang semisal dengannya. Fala yumkinu naskhul amri biha, maka tidak mungkin terhapus perintah terhadapnya. Tidak bisa kita katakan tauhid di zaman kita sekarang tidak relevan nih, tidak cocok nih. Itu di zaman dulu, kalau sekarang beda nih. La, perkara tentang tauhid la yunsakh abada, tidak akan pernah terhapus selama-lamanya. Karena di dalamnya terkandung masalihil ibad, maslahah setiap hamba dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan kebutuhan seorang hamba terhadap tauhid, usulul iman, usulul ibadat, dan semisal dengannya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tidak bisa kita katakan orang itu perlu tauhid dulu ji, sekarang tidak. Naudzubillah. Orang itu perlu tahu tentang iman itu dulu ji, tidak sekarang. Naudzubillah. Karena hajat manusia terhadap tauhid, iman, usulul ibadat ini akan berlangsung selama-lamanya. Dan tidak berbeda keadaan orang dahulu dan sekarang terhadap kebutuhannya terhadap hal-hal ini. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa kadzalika la yumkinu naskhun nahi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makan. Demikian pula tidak mungkin dihapus larangan terhadap perkara-perkara yang qabih, yang menjijikkan pada setiap zaman dan makan, pada setiap waktu dan tempat. Kasyirik, seperti kesyirikan, wal kufur, seperti kekufuran, wa masawi'il akhlaq, dan akhlak-akhlak yang yang buruk, yang jelek, minal kadhibi wal fujur, seperti perbuatan dusta, perbuatan fajir, perbuatan keji, wal bukhl wal jubn wa nahwi dzalika, seperti bakhil dan jubn, sama, tapi jubn lebih buruk dari bakhil lagi. Wa nahwi dzalika, dan semisal dengannya. Idz syara'i'u, alasannya karena syariat kulluha, seluruhnya, limasalihi al ibad, itu pasti dibangun dengan sebab maslahah setiap hamba, wa daf'il mafasidi anhum, dan juga mengangkat mafsadah dari mereka. Garis bawahi, ini kaidah syar'iyyah yang akan kita dapat dalam pelajaran qawaidul fiqhiyah. Bahkan ini kaidah yang pertama, bahwa syariat tidaklah diturunkan kecuali dengan 2 sebab: untuk menyesuaikan dengan maslahah setiap hamba, ini pertama, dan yang kedua untuk mengangkat mafsadah dari mereka. Paham ini? Ini kaidah garis bawahi. Tsumma qala rahimahullahu taala syurut an-nasakh. Kita akhirkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Walhamdulillahi rabbil alamin.